Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuninda Imadia Zahra, NIM 2019 1011 03 11 460. Mata kuliah AIK 4. Saya berasal dari Fakultas Hukum. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bom bunuh diri. Apakah bom bunuh diri ini merupakan sebuah tindakan jihad, yang mana saya akan menjelaskan yaitu menurut beberapa ahli dan Al-Quran. Menurut ahli, yaitu Moh Eksan, dengan argumentatif menjelaskan dalam kitab fikih klasik, tentu kita tidak akan menjumpai menjelaskan tentang bom bunuh diri sebagai konsep jihad fisabilillah. Dengan demikian, bom bunuh diri sebagai bagian dari konsep masailul al-fiqh yang relatif baru. Tidak ada dalil dalam Al-Quran dan hadis yang jelas tentang boleh atau tidaknya bom bunuh diri dalam jihad. Namun, jumhur ulama berpandangan dengan bahwa bom bunuh diri ini termasuk al-amaliyah al-istisyahidah atau bom jihad yang bisa dilakukan di negeri yang sedang berperang. Nah, akan tetapi maraknya aksi bom bunuh diri ini di negara Timur Tengah akhir-akhir ini, terutama di Palestina sendiri dan Irak, seolah telah mendapatkan legitimasi moral dan spiritual agama. Nah, menurut Yusuf Qaradawi menyebutkan tentang keabsahan praktik bom bunuh diri atau istisyahidiyah yang dilakukan di Palestina, bahwa praktik istisyahidiyah yang dilakukan kelompok-kelompok perlawanan Palestina untuk melawan penduduk Zionis tidak termasuk dalam hal yang dilarang dengan alasan apapun, walaupun yang menjadi korban adalah penduduk sipil. Kebolehan dari praktik ini harus memperhatikan dua hal. Yang pertama, itu memperbolehkan praktik istisyahidah bagi saudara-saudara yang di Palestina karena kondisi khusus mereka dalam membela diri, keluarga dan anak-anak dan serta kemuliaan mereka, karena tidak menemukan ganti perlawanan. Nah, banyak ulama yang memperbolehkan karena kondisi darurat yang memaksa atau memperbolehkannya. Menganalogikan kondisi yang ada di negara lain dengan kondisi di Palestina adalah analogi yang tidak pada tempatnya, yaitu qiyas ma'al farik. Hal ini tidak diterima di dalam syariat Islam sendiri. Lalu selanjutnya ialah jika sudah mendapatkan ganti perlawanannya, mereka yaitu dengan persenjataan, maka tidak lagi dibutuhkan praktik istisyahidah. Hal ini sebagaimana dalam kaidah usul, setiap keadaan ada ketentuannya tersendiri dan setiap tingkatan ada ukurannya sendiri. Istinbat yang digunakan oleh Yusuf Qaradawi dari kebolehannya melakukan praktik istisyahidah bahwa harus melihat keadaannya dan kondisinya. Dari kondisi ini melahirkan suatu hukum yang mana hukum ini ada dua jenis, yaitu hukuman dalam kondisi normal dan kondisi darurat. Dalam kondisi normal diperbolehkan bagi seorang muslim apa-apa yang tidak diperbolehkan dengan kondisi normal. Sehingga ketika dalam kondisi darurat, maka kaidah usul yang menyatakan keterpaksaan membolehkan larangan yang berarti istisyahidah sebagai bentuk dari keterpaksaan tersebut. Baik, saya akan berpendapat mengenai bom bunuh diri ini sendiri. Fenomena bom bunuh diri di belahan dunia, termasuk di Indonesia, sungguh menarik untuk dikaji sebagai sebuah tindakan yang tidak lazim, yaitu keberanian untuk mengorbankan diri sendiri, meniscayakan bahwa pelakunya mempunyai keyakinan dan motivasi tertentu. Dari berbagai kejadian, motivasi jihad dan nasionalisme nampaknya masih menjadi alasan dari aksi bom bunuh diri. Hal ini didasari oleh berbagai tindak ketidakadilan negara-negara besar terhadap negara kecil, dan dalam beberapa hal negara barat terhadap negara yang dihuni oleh mayoritas umat Islam itu sendiri dengan alasan jihad. Itulah kemudian aksi bom bunuh diri menjadi pilihan perjuangan. Tetapi apakah benar tindakan tersebut termasuk jihad atau tidak? Tentu saja tidak dibenarkan pun dalam pandangan Islam sendiri, yakni seseorang yang menjadi pelaku bom bunuh diri tidak bernilai syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama yang menolak bom bunuh diri berdalil dengan ayat, "Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah sangat Maha Penyayang kepada kalian." Itu terdapat di dalam Quran surat An-Nisa ayat 4. Dan hadis Rasulullah SAW, siapa yang membunuh dirinya dengan besi tajam, maka besi itu diletakkan di tangannya, ditusukkan ke perutnya di neraka jahanam. Dia bakal kekal di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari. Bom bunuh diri haram untuk dilakukan.
Bom bunuh diri hukumnya haram karena merupakan salah satu bentuk tindak keputusasaan atau yang disebut al-ya'su dan mencelakakan diri sendiri, ihla'an nafas, baik dilakukan di daerah damai maupun di daerah perang. Sementara itu, amalia al-istishhad, tindakan menjadi kesyahidan, dibolehkan karena merupakan bagian dari jihad bin nafsi yang dilakukan di daerah perang atau dalam keadaan perang dengan tujuan untuk menimbulkan rasa takut. Musuh pun mendapatkan kerugian lebih besar, termasuk melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan terbunuhnya diri sendiri. Nah, hal tersebut bisa kita ambil contoh merupakan perang yang ada di Palestina. Menurut saya, orang yang membunuh dirinya untuk kepentingan pribadi, sementara pelaku amalia al-istishhad mempersembahkan dirinya sebagai korban demi agama dan umatnya. Orang yang bunuh diri adalah orang yang pesimis atas dirinya dan atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pelaku amalia istishhad adalah manusia yang bercita-cita untuk mencari rahmat dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, dalam hal ini MUI sendiri menegaskan bahwa terorisme bukan sebuah jihad yang diajarkan agama. Menurut MUI sendiri, terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban. Aktivitas ini menimbulkan ancaman serius terhadap kedaulatan negara, membahayakan keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Tak hanya itu, MUI menilai terorisme sebagai salah satu bentuk kejahatan yang diorganisasi dengan baik, transnasional, dan digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang tidak membeda-bedakan sasaran. Sementara itu, jihad adalah segala upaya dengan sekuat tenaga serta kesediaan untuk menanggung kesulitan di dalam memerangi dan menahan agresi musuh dalam segala bentuknya. Jihad dalam pengertian ini juga disebutkan sebagai al-qital atau al-harb. Jihad pun mengandung arti segala upaya sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga dan meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya, perbedaan antara jihad dengan terorisme yakni jihad bersifat memperbaiki atau islah sekalipun caranya dengan berperang atau dengan melakukan peperangan. Kemudian tujuannya untuk menegakkan agama Allah dan atau membela hak-hak atau pihak-pihak yang terzolimi. Mungkin seperti itu pandangan saya terkait bom bunuh diri, apakah hal tersebut merupakan jihad atau tidak. Mungkin cukup terjawab di dalam video ini. Terima kasih. Saya Yuninda. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.